Masyarakat Jepang menerapkan berbagai filosofi dalam kehidupan mereka, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai salah satu negara maju, Jepang sangat menghormati profesi seorang ibu rumah tangga loh. Bahkan sebuah penelitian di tahun 2015 pernah menyebutkan, 1 dari 3 perempuan Jepang memilih menjadi ibu rumah tangga daripada wanita karir. Angka ini mungkin berubah di tahun ini karena ada survei yang menyebutkan angka kelahiran di Jepang menurun dan sekarang lebih banyak wanita Jepang yang memilih untuk tidak menikah. Namun meski sudah modern, masih banyak wanita Jepang yang beranggapan bahwa tipe ideal wanita adalah ibu rumah tangga yang serba bisa, menghormati suami dan membesarkan anak lewat perannya di rumah. Ada beberapa hal yang bisa kita tiru dari para ibu rumah tangga Jepang, antara lain bagaimana cara mereka bebenah rumah dan mengatur keuangan dalam rumah tangga. Tapi sebelumnya, selamat datang di Emak Punya Cerita. Silakan siapkan kopinya dulu, jangan lupa like, share, and subscribe. Pertama, gimana sih cara mereka bebenah rumah? Jepang dikenal sebagai negara pecinta kebersihan. Konon membersihkan merupakan perwujudan dari praktek spiritual masyarakat Jepang, yaitu sebagai simbol menyucikan hati dan pikiran. Hal ini berkaitan dengan 2 agama di Jepang, yaitu Buddha dan Shinto. Untuk urusan kebersihan, sesuai dengan karakter wanita Jepang, mereka tidak suka bergantung pada orang lain. Sifat inilah yang membuat wanita Jepang jarang melibatkan asisten rumah tangga untuk urusan domestiknya. Mereka memiliki teknik bebenah untuk mempermudah aktivitas bersih-bersih. Gak heran, prinsip-prinsip dalam beres-beres rumah ala Jepang menjadi populer dan jadi panutan banyak keluarga di dunia. Salah satunya KonMari Method yang diusung Marie Kondo. Berikut beberapa hal yang bisa kita ikuti gaya bebenah ala ibu-ibu di Jepang. Gaya hidup minimalis. Jepang menerapkan konsep hidup minimalis sejak lama yang kini populer di seluruh dunia. Prinsip hidup minimalis yaitu hanya menggunakan barang yang benar-benar dibutuhkan. Untuk barang-barang yang tidak digunakan bisa dibuang, dijual, atau diberikan kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, ada 5 proses dalam membersihkan. Pertama, seiri, yaitu memilah barang-barang yang masih dibutuhkan atau tidak. Shaiton, merapikan atau mengatur barang agar mudah diakses dengan cara mengelompokkan barang sesuai dengan kategorinya. Seisho, yaitu membersihkan, bisa menyapu atau mengepel. Shiketsu, yaitu menjaga kerapian sesuai standar kebersihan di rumah agar tetap rapi dan kinclong. Terakhir, Shitsuke, artinya berkelanjutan, yaitu membangun budaya disiplin agar kebersihan rumah tetap terjaga. Rumah di Jepang umumnya minim furniture dan perabot. Hal ini memudahkan mereka dalam membersihkan rumah. Banyaknya barang, furniture, dan perabot di dalam rumah akan membuat pekerjaan bebenah tambah banyak sehingga menguras lebih banyak waktu dan tenaga. Misalnya, orang Jepang terbiasa menggunakan futon atau tempat tidur lipat tas Jepang yang bisa disimpan di lemari saat tidak digunakan lagi, sehingga tidak menghabiskan banyak tempat. Ruangan tengah juga hanya ada meja tanpa harus menggunakan kursi. Peralatan makan juga disediakan sesuai dengan kebutuhan. Beda dengan keluarga di Indonesia yang punya alat makan lusinan atau koleksi piring hingga jadi pajangan di lemari. Apakah Anda juga seperti itu? Sebagian besar rumah di Jepang memiliki area yang disebut genkan, serupa teras dalam rumah yang berfungsi sebagai pembatas antara area luar dan dalam rumah. Area ini untuk mengganti alas kaki luar ruangan dengan sandal rumah. Sepatu atau alas kaki dari luar disimpan di lemari khusus, berdampingan dengan tempat untuk menyimpan payung, sandal, atau jaket. Menggunakan alas kaki di dalam ruangan merupakan tradisi turun-temurun untuk memastikan kuman dari luar tidak terbawa masuk ke dalam rumah. Begitupun saat ke toilet, menggunakan sandal khusus toilet. Buat jadwal bersih-bersih secara berkala sebagai bentuk kedisiplinan dan menghargai waktu. Masyarakat Jepang telah dididik untuk menghargai waktu dan tidak menunda pekerjaan. Dengan melakukan kegiatan membersihkan secara berkala, rumah akan tetap bersih dan sehat. Karakter wanita Jepang ingin menyelesaikan tugas sehingga bisa bekerja 2 kali lipat lebih cepat. Itulah yang menyebabkan mereka mampu mengerjakan seluruh tugas rumah tanpa melibatkan suami atau bahkan asisten rumah tangga.
Setahun sekali, Jepang juga punya budaya unik yaitu Osoji, yaitu pembersihan besar-besaran di akhir tahun untuk menyambut tahun baru. Seluruh anggota keluarga terlibat untuk membersihkan seluruh rumah. Selain rumah, tradisi Osoji juga dilakukan di kantor dan sekolah. Di luar kalangan elit Jepang, ukuran mayoritas rumah di Jepang tidak terlampau besar. Rata-rata model rumah Jepang juga sederhana dengan isi rumah yang lengang. Salah satu trik agar tetap rapi yaitu memaksimalkan ruang vertikal yang memungkinkan untuk menumpuk rapi perlengkapan rumah tangga dalam satu tempat. Ketelatenan dalam memanfaatkan ruang kosong ataupun celah lemari berhasil membuat rumah mungil warga Jepang tampak luas. Selain itu bisa juga menggunakan kotak penyimpanan untuk mengelompokkan barang yang sama agar rumah terlihat lebih bersih. Berikan label sesuai dengan barang yang tersimpan di kotak. Yang terakhir, alat kebersihan yang tepat. Menggunakan alat kebersihan yang tepat bisa lebih efisien dan tidak menghabiskan banyak waktu. Misalnya pembersih lantai yang dapat digunakan untuk membersihkan lantai dan karpet, serta alat pembersih khusus untuk membersihkan toilet dan kamar mandi. Memiliki alat yang tepat tidak berarti harus membeli peralatan yang paling mahal loh. Jika tidak memiliki alat tersebut, orang Jepang cukup cerdik berimprovisasi dengan menciptakan alat rumah tangga yang serbaguna. Setelah bebenah, selanjutnya yang bisa kita tiru adalah cara para ibu rumah tangga Jepang mengelola keuangan.